Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Endang Family. Masih dalam BIMTEK Literasi dan Numerasi Modul 1 Konsep Dasar Literasi dan Numerasi. Materi 1E Pemrosesan Profil Perkembangan Literasi. Miskonsepsi. Satu E1 Miskonsepsi proses pemrofilan perkembangan literasi. Silahkan jawab dan diskusikan pengalaman miskonsepsi proses pemrofilan perkembangan literasi yang diberikan pada setiap halaman. Simak dan berikan komentar terhadap jawaban peserta lainnya agar mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai materi yang dipelajari. Miskonsepsi 1. Mari kita gali pengalaman awal Bapak Ibu di sini mengenai miskonsepsi proses pemrofilan perkembangan literasi. Untuk memudahkan menggali pengalaman awal, amati beberapa miskonsepsi berikut ini. Pada saat hendak menyusun program literasi di sekolah, guru dapat melihat dari kemampuan peserta didik membaca dan menulis. Guru menugaskan peserta didik untuk membaca buku lalu merangkumnya. 2. Cara mengukur kemampuan literasi peserta didik ketika kelas 4 SD dapat dilakukan dengan menugaskan peserta didik membaca beberapa buku, lalu meminta peserta didik menceritakan kembali. 3. Dasar penyusunan program literasi disamakan semua jenjang kelas. Setelah mengamati miskonsepsi di atas, silakan tuangkan pendapat Bapak Ibu dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Bapak Ibu Guru, apakah praktek di atas sering Anda temukan? 2. Bagaimana pendapat Anda? 3. Apakah praktek tersebut benar secara konsep literasi? Masih sering kita lihat seperti itu. Ini yang banyak terjadi pada pembelajaran, khususnya bagi saya juga kadang-kadang seperti itu. Membaca, kemudian merangkum, atau sedikit menceritakan kembali apa yang dibaca. Saya menyadari bahwa itu tidak sepenuhnya benar, tapi juga kadang juga diperlukan. Tidak sepenuhnya benar, tapi juga kadang diperlukan. Setidaknya juga bisa mendorong untuk literasi anak. Memotivasi anak untuk minat membaca. Asep, jawabannya. Proses penyimpanan jawaban. Next. Miskonsepsi numerasi. Setelah Bapak Ibu berdiskusi mengenai pengalaman dan pemahaman awal miskonsepsi numerasi, selanjutnya Bapak Ibu silakan menyimak dan mencermati miskonsepsi berikut ini. Silakan refleksikan apakah sudah sesuai jawaban Bapak Ibu. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan, tanda minus untuk mengecilkan, tanda plus untuk memperbesar,
tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah mengunduh materi. Apakah ada miskonsepsi yang lainnya yang Anda temukan tentang numerasi? Kita jawab di sini. Terima kasih materi yang diberikan. Miskonsepsi numerasi. Kita save. Next. Penutup. Selamat, Bapak Ibu telah menuangkan pengalaman berdiskusi dan mengetahui miskonsepsi proses pemrofilan perkembangan literasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan mempelajari tentang proses pemrofilan perkembangan literasi pada kegiatan berikutnya. Konsep 1E2, konsep proses pemrofilan perkembangan literasi. Konsep proses pemrofilan perkembangan literasi. Setelah kita mempelajari latar belakang munculnya miskonsepsi dan berdiskusi mengenai beberapa miskonsepsi proses pemrofilan perkembangan literasi, mari kita perkuat pengetahuan dan pemahaman kita perihal proses pemrofilan perkembangan literasi itu sebenarnya. Silakan pelajari materi yang diberikan pada setiap halaman dan berikan ringkasan singkat menggunakan bahasa sendiri untuk lebih memperkuat. Miskonsepsi proses pemrofilan perkembangan literasi. Setelah Bapak Ibu menjawab miskonsepsi proses pemrofilan perkembangan literasi, mari kita cermati miskonsepsi tersebut dan tuliskan pendapat Bapak Ibu terhadap pertanyaan yang menyertainya. 1. Pada saat hendak menyusun program literasi di sekolah, guru dapat melihat dari kemampuan anak membaca dan menulis. Guru menugaskan anak untuk membaca buku lalu merangkumnya. Jawab, merangkum tidak menunjukkan kemampuan baca dan menulis yang sesungguhnya. Untuk melihat kemampuan literasi sekolah disesuaikan dengan perkembangan belajarnya. Kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SD dari kemampuan bahasa lisan, kelas 4 ke atas dari bahasa teks atau tulis. 2. Cara mengukur kemampuan literasi anak ketika kelas 4 SD dapat dilakukan dengan menugaskan anak membaca beberapa buku, lalu minta anak menceritakan kembali. Kelas 4 SD sudah pada tahap membaca untuk belajar. Cara mengukur kemampuan baca adalah dengan mencari ide pokok, inferensi dan fakta bahasa, kata, kalimat, jenis kata, dan hubungan antar paragraf. Pertanyaan, apakah Anda sepakat dengan pemrofilan sebelum menyusun program? Setuju. Save. Next. Refleksi miskonsepsi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi literasi, berdiskusi dan mempelajari miskonsepsi dari materi yang diberikan. Pada kegiatan ini, mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana pemahaman miskonsepsi proses pemrofilan perkembangan literasi Bapak Ibu selama ini? Setelah melihat miskonsepsi tadi, nampaknya memang belum sepenuhnya benar. Nomor 2. Apa yang akan dilakukan Bapak Ibu ke depan untuk mengembangkan proses pemrofilan perkembangan literasi dengan memperdalam ilmu tentang perkembangan literasi, sehingga nanti bisa menerapkan bagaimana cara untuk mengembangkan proses pemrofilan pada peserta didik. 3. Apa yang diharapkan Bapak Ibu pada materi proses pemrofilan perkembangan literasi dapat diterapkan di kelas ketika pembelajaran.
kasih. Next. Pengantar. Pelaksanaan gerakan literasi sekolah GLS di beberapa daerah terdapat beberapa praktek, mulai dari praktek baik sampai miskonsepsi praktek. Proses pelaksanaan program literasi di sekolah dilaksanakan murid sesuai dengan pemahaman SDM dan prasarana yang ada. Salah satu tanda sekolah telah melaksanakan program GLS adalah adanya pojok baca dan pojok literasi. Beberapa sekolah menyusun program dengan melihat praktek baik yang ada di lembaga lain. Harapannya dengan meniru praktek baik yang ada, GLS dapat berjalan sebagaimana yang terjadi pada satu sekolah. Fakta menunjukkan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program GLS di sekolah. Salah satu komponen yang sering luput saat perencanaan program adalah informasi profil perkembangan literasi murid siswa. Program yang tersusun baik ketika diterapkan tanpa memperhitungkan profil perkembangan, tentu hasilnya tidak sesuai harapan. Salah satu cara untuk mendapatkan profil perkembangan literasi siswa dan dapat telah laksanakan dengan cara yang sederhana dan mudah berdasarkan perkembangan literasi murid dilihat dari 3 komponen, yaitu pengetahuan bahasa, keterampilan berbahasa, dan perkembangan proses berpikir murid. Dari ketiga komponen tersebut dapat diperoleh data perkembangan literasi yang seharusnya dicapai oleh murid sesuai dengan usianya. Untuk melaksanakan proses pemrofilan perkembangan literasi murid dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kelas 1 sampai 3 SD, kelompok kelas 4 sampai 7, dan kelompok 8 sampai 12. Cara pemrofilan ini dapat dilakukan oleh guru. Pada tingkat sekolah dasar, proses pemrofilan bisa dilakukan oleh guru kelas. Untuk tingkat SMP dan SMA bisa dilakukan oleh wali kelas berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Untuk kelas 8 sampai 12 sebaiknya dilengkapi dengan tes UKBI yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Hasil untuk murid SMP adalah pada predikat semenjak dan level SMA pada predikat madya sesuai dengan aturan pemerintah. Terima kasih infonya. Next. Proses pemrofilan perkembangan literasi. 1. Proses pemrofilan literasi kelas 1 sampai 3. Cara pemrofilan: sediakan 3 topik yang dekat dengan murid: kegemaran, makanan, kesukaan, tempat yang berkesan. Minta murid untuk memilih salah satu topik. Siapkan alat perekam dan pencatat waktu. Ketika murid sudah memilih satu topik, berikan kesempatan murid bercerita selama 1 menit. Sasaran observasi: 1. Unsur pengetahuan bahasa, pilihan kata, kalimat. 2. Unsur keterampilan berbahasa, keterampilan berbicara, dilihat dari nada, tempo, dan jeda. 2. Proses pemrofilan literasi kelas 4 sampai 7. Cara pemrofilan: sediakan 3 topik yang dekat dengan murid: kegemaran, makanan, kesukaan, tempat yang berkesan. Minta murid untuk memilih salah satu topik. Siapkan alat pencatat waktu. Ketika murid sudah memilih satu topik, berikan kesempatan murid menulis selama 5 menit. Sasaran observasi: unsur pengetahuan bahasa, pilihan kata, kalimat. Unsur keterampilan berbahasa: menulis dilihat dari aturan bahasa tulis, yaitu menggunakan tanda baca dan huruf kapital. 3. Proses pemrofilan kelas 8 sampai 12. Cara pemrofilan: sediakan 5 topik yang dekat dengan murid: kegemaran, makanan, kesukaan, tempat yang berkesan, peminatan, buku atau film yang paling berkesan. Minta murid untuk memilih salah satu topik. Siapkan alat pencatat waktu. Ketika murid sudah memilih satu topik, berikan kesempatan murid menulis selama 3 menit. Sasaran observasi: unsur pengetahuan bahasa, pilihan kata, kalimat, paragraf, tata bahasa. Unsur keterampilan berbahasa: menulis dilihat dari penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, dan keruntutan kalimat dalam paragraf. Terima kasih infonya.
Next. Proses analisis hasil pemrofilan. 1. Profil kelas 1 sampai 3. Cara membaca data. Dengarkan rekaman, siapkan instrumen observasi. Kata, pilihan kata sesuai topik, kalimat tampak pada jeda, nada menunjukkan jenis kalimat dan tempo untuk kejelasan informasi. Tentang nilai 1 kurang sesuai, 2 sesuai, 3 sangat sesuai. Nomor 2, profil kelas 4 sampai 7. Cara membaca di atas. Bacalah hasil tulisan murid, siapkan instrumen observasi. Kata, pilihan kata, konsep, kata tugas, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Tanda baca lain sesuai kebutuhan, koma, tanda tanya. Rentang nilai 1 kurang sesuai, 2 sesuai, 3 sangat sesuai. 3. Profil kelas 8 sampai 12. Cara membaca data. Bacalah hasil tulisan murid, siapkan instrumen informasi, observasi. Kata, pilihan kata, konsep, kata tugas, kalimat terdapat unsur subjek dan predikat. Tanda baca lain sesuai kebutuhan, koma, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip. Rentang nilai 1 kurang sesuai, 2 sesuai, 3 sangat sesuai. Terima kasih infonya. Next. Contoh proses analisis data hasil observasi. Hasil profiling kelas 7 NCP Bening Indonesia. Profiling 1. Analisis data penggunaan huruf kapital sama dengan 1, penggunaan tanda baca 2, pilihan kata 1, kalimat 3, jumlah 7, nilai maksimal 12, nilai 7 bagi 12 5,8. Kesimpulan, perkembangan Fatima belum sesuai dengan usia perkembangannya. Seharusnya Fatima sudah terbiasa menggunakan huruf kapital dan tanda baca. Berdasarkan data ini, Fatima kemampuan literasinya setara dengan usia SD kelas awal. Next. Presentasi belum ada. Bapak Ibu melajari modul ini dari bacaan berikut. Bahan bacaan ini Bapak Ibu dapat unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan, tanda plus untuk memperbesar tampilan, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Konsep dasar numerasi. Terima kasih infonya. Next. Materi proses pemrofilan perkembangan literasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan, tanda plus untuk memperbesar tampilan, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Terima kasih materinya. Presentasi proses pemrofilan perkembangan literasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini dapat Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan. Tanda minus untuk memperkecil tampilan, tanda plus untuk memperbesar tampilan, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Pemrofilan perkembangan literasi.
Penutup. Selamat Bapak Ibu telah mempelajari materi proses pemrofilan perkembangan literasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan peserta lain untuk membahas studi kasus tentang materi ini. Satu E3 studi kasus proses pemrofilan perkembangan literasi. Setelah mempelajari proses pemrofilan perkembangan literasi, pada bagian ini Bapak Ibu akan diberikan beberapa kasus yang berkaitan dengan proses pemrofilan perkembangan literasi. Amati hasil pemrofilan yang dilakukan SDN Karya Mulya 2 Kota Cirebon. Deskripsikan hasil profilnya. Diskusikanlah ketiga kasus tersebut sesuai dengan peserta lain dalam forum ini. Studi kasus 1. Siti Aurika Adrian Kansa, umur 12 tahun, hobi karate. M. Salman 13 tahun. Saya suka bola, hobi bola berarti di sini. Tadi kasus 3, 12 tahun menggambar, hobinya menggambar. Added new topic. Ini saya tulis tadi studi kasus pemrofilan perkembangan literasi. Ketiga anak sudah dapat menuliskan hobinya, literasinya sudah berkembang. Post forum. Maling back to post. Mari kita lihat hasil dari studi kasus pemrofilan sudah tandang biru, berarti sudah selesai untuk materi 1E. Kita lanjut sekalian ke evaluasi pemahaman. Unggah profiling peserta didik. Unggah profiling peserta didik. Petunjuk pada kegiatan ini Bapak Ibu diminta untuk 1. Membuat profiling peserta didik pada 5 peserta didik yang ada di kelas. 2. Mengunggah hasil profiling 5 peserta didik yang ada di kelas. 3. Melakukan penilaian diri terhadap profiling peserta didik yang telah diunggah. Petunjuk kegiatan membuat profiling peserta didik. Sahabat guru hebat, mari kita praktekkan pemahaman ini tentang konsep dasar literasi dan numerasi. Apa yang akan kita lakukan? 1. Pilih secara acak 5 murid yang ada di kelas. 2. Lakukan pemrofilan sesuai dengan kelas yang Anda pilih. 3. Unggah hasilnya di LMS. 4. Susunlah laporan narasi sederhana perkembangan rata-rata di kelas Anda. 5. Susun 3 kegiatan yang akan Anda lakukan sesuai dengan profil yang Anda temukan. 6. Selamat mencoba. Petunjuk unggah profiling peserta didik. Klik tombol Add Submission. Klik tombol atau panah untuk kolom file submission. Setelah muncul kolom file picker, pilih menu upload file. Klik tombol choose file, kemudian pilih file yang akan diunggah. Klik tombol upload this file untuk mengirimkan file. 6. Pastikan file yang dipilih tadi muncul di kolom file submission. 7. Klik tombol save change untuk mengirimkan tugas. Petunjuk penilaian diri, silakan cermati melakukan penilaian diri berikut. Klik tombol create yang ada di bawah. Pastikan nama yang tampil pada kolom instruksi 1 BIPA adalah nama Bapak Ibu. Jika yang muncul bukan nama Bapak Ibu, cari dan pilih nama Bapak Ibu ada kolom yang ada di bagian kanan atas laman. Klik salah satu kotak pernyataannya sesuai dengan pendapat Bapak Ibu untuk setiap komponen penilaian diri. Klik simpan perubahan atau save change. Cermati angka yang muncul pada kolom grade yang ada di bawah kolom penilaian diri. Mari kita mulai.
dengan mengupload tugas add submission. You can drag and drop files here. Upload file, kita pilih upload file. Push file, kita pilih file tentang profiling tadi. Kita cari, barangkali ada tugas yang sudah dikerjakan profiling kelas. Unggah profiling kelas, kita pilih, kemudian kita upload, save change, maksimum file 2 MB, dan kita pilih untuk penilaian diri grade. Kita pilih, silakan pilih salah satu kriteria penilaian untuk setiap aspek yang diamati untuk menilai profiling peserta didik. Kita pilih yang sesuai ekspektasi. Kita save. Kita save. Nampaknya proses savingnya berjalan cukup lambat. Kita lihat ini saja, sudah selesai. Kemudian kita kembali. Materi 1E proses pemrofilan perkembangan literasi, kita cek sudah centang terus tadi kasusnya, kemudian juga maunya kita ini sudah centang semua. Berarti untuk materi 1E proses perkembangan profil pemrofilan literasi sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.